Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis tingkat kesehatan bank. Ini secara umum ya, nanti berlaku juga untuk bank syariah. Nah, kita akan bahas tentang analisis CAMELS. CAMEL itu C-nya adalah capital, asset, management, earning, liquidity, dan sensitivity to market. Nah, apa itu nanti kita bahas satu persatu. Ini dasar hukumnya, silahkan dibaca. Saya tidak akan membacakan satu persatu. Ini ya. Nah, kita akan dua pertemuan ini kita akan bahas CAMELS sama RGEC. Jadi RGEC itu ini risk profile, good corporate governance, ini efisiensi, earning, sama ini capital. Nah, kira-kira itulah ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini saya akan bahas tentang lebih khusus CAMEL ya. CAMEL itu ini capital, aset, manajemen, lalu earning. Earning itu kemampuan menghasilkan laba, liquidity, ini liquidity, sama sensitivity. Sensitivity ini kita bahas lebih khusus ya, karena ini di luar laporan keuangan. Kalau yang ini ada di laporan keuangan, kecuali manajemen. Kalau manajemen analisisnya secara kualitatif. Tapi kalau ini capital, aset, earning, liquidity, ini bisa dilihat dari laporan keuangan. Oke, ini kira-kira ya. Ini komponennya sama bobotnya. Silahkan dibaca. Ini permodalan, terus aset, manajemen, earning, sama liquidity. Nah, permodalan itu yang dihitung adalah LDR atau LDR itu loan to deposit ratio. Loan to deposit ratio. Lalu ada NCM, net capital margin, sama CA. Ini capital asset. Ini LDR ya, loan to deposit ratio itu, ini rumusnya. Lalu ini bobotnya, lalu dihitung. Nanti kalau udah ketemu semuanya terus dikalikan dengan bobotnya. Inilah kira-kira. Saya tidak akan menjelaskan ini ya sampai detail. Ini nanti kalau bobotnya antara 81 sampai 100 dia tergolong sehat, 66 sampai 81 cukup sehat, 51 sampai 66 kurang sehat. Kalau di bawah 51 itu dia tidak sehat. Nanti hasil penilaian itu predikatnya ini ya. Jadi sebuah bank itu dinyatakan sehat kalau dia nilai kreditnya itu ini. Cukup sehat kalau ini, kurang sehat kalau ini, kalau tidak sehat ini. Kira-kira begitu ya. Nah, ini yang kriteria yang sehat itu seperti ini. Jadi modalnya cukup, kualitas asetnya bagus, kualitas manajemennya bagus, likuiditasnya terjaga, rentability, solvability-nya bagus, lalu melakukan kegiatan dengan prinsip kehati-hatian atau prudensial dan tidak merugikan nasabah dan bank yang lain. Ini ya, silakan dibaca. Nanti ini perlu dibaca juga nanti. Ini tentang tingkat kesehatan bank itu. Ini nanti CAR itu capital, capital accuracy ratio atau rasio kecukupan modal. Nah, sesuai aturan itu harus 8% minimal. Kalau dia di bawah 8% itu kurang. Nah, ini. Jadi nanti nilai kreditnya akan ini ya. Kurang sehat, lalu penurunannya nanti bisa jadi tidak sehat. Nah, rumusnya adalah capital adequacy ratio itu rumusnya. Nah, ini
Kalau CAR itu capital acquisition ratio. Jadi rasio kecukupan modal itu rumusnya itu kecukupan modal dibagi dengan ATMR. ATMR itu aktiva tertimbang menurut resiko. Mana tadi? Loncat-loncat ya. Oke lah. Ini manajemen. Kalau manajemen itu kualitatif ya pertanyaannya. Kira-kira itulah ya. Nanti supaya teman-teman bisa memahami ini dengan baik, silahkan mencari sumber yang lain karena banyak di internet itu. Ini juga bukan saya yang buat, ini sumbernya juga dari internet. Silahkan cari sumber di internet tentang kesehatan bank ya. Nanti kalau sudah belajar baru mengerjakan kuis. Nah, kira-kira itulah ya yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.